Selamat pagi sahabat petani, khususnya adik-adik kaula muda, calon petani sukses karena berjiwa inovatif. Pagi ini saya Wayan Supatno, Pak Tani. Sebelum olahraga mau berbagi topiknya menarik. Menjabarkan teknologi remediasi lahan. Remediasi lahan adalah sebuah upaya untuk mengembalikan satu, kesehatan lahan. Kedua, mengembalikan kesuburan lahan. Lahan pertanian dikatakan sehat apabila satu, terbebas dari organisme pengganggu tanaman atau hama penyakit yang bersifat endemis yang akan menghalangi, merintangi, dan menghambat pertumbuhan dan produksi tanaman yang kita tanam. Itu harus terbebas. Tidak ada lagi di lahan kita hama penyakitnya. Kedua, terbebas dari residu logam berat yang berbahaya. Yang berbahaya untuk mikroorganisme, flora, fauna di lahan. Sehingga cacing belut tidak mampu berbiak. Itu harus bebas. Terbebas logam berat yang berdampak terhadap kesehatan petaninya. Dan terbebas residu logam berat yang berbahaya untuk konsumennya, yaitu masyarakat penikmat hasil karya petani. Itu harus terbebas. Lahan sehat apabila terbebas dari hama penyakit yang mengganggu tanaman dan terbebas residu logam berat yang mengganggu tanaman, mengganggu petani, dan mengganggu konsumen. Itu sehat. Kedua, lahan dikatakan subur apabila memiliki sifat fisik, kimia, dan biologi yang mampu menopang tumbuh kembangnya tanaman yang kita tanam dan berproduksi dengan baik. Ciri-cirinya, pH-nya netral, kadar CO organiknya 4%, karena itu indikator kesuburan tanah, kesehatan tanah, itulah nyawanya tanah, media biak mikroba. Kelengkapan unsur hara dan kecukupan unsur hara sebagai penjaga neraca hara. Itu kata kunci. Apabila lahan sudah sehat dan subur, tentu karena tidak ada hama penyakit, tidak butuh pestisida lagi, biayanya akan turun. Karena haranya cukup, tidak perlu memakai pupuk, padahal pupuk itu kontribusinya 45% dari total biaya. Karena pH-nya netral, tidak perlu pakai dolomit yang mahal, sehingga biaya produksi rendah. Saat bersamaan hasilnya berlimpah, maka biaya dibagi hasil ketemu HPP akan rendah dan labanya akan naik. Otomatis petani sejahtera. Caranya bagaimana? Netralkan lahan kita dengan dolomit kurang lebih 2 ton per hektar per tahun. Kedua, berikan pupuk organik terfermentasi dan diperkaya mikroba yang mampu menambah nitrogen, azorbulum, azotobater, dan rhizobium. Ya, perkaya biomikroba yang mampu melarutkan fosfat kalium dan sebagai biokontrol atau biopestisida. Contohnya Pseudomonas, Bacillus, dan Trichoderma. Contoh konkretnya tidak bermaksud saya promotif, yaitu Bioestrim dan Hormak. Ya. Dengan cara-cara seperti itu, maka biaya produksi akan tertekan habis. Dan kalau kita menanam benihnya inovatif, saat biaya rendah, produksi meningkat tajam, maka HPP akan rendah dan laba kita akan meningkat tajam. Otomatis kita mudah sekali untuk menjadi hidup sejahtera. Begitulah cara-cara sederhana untuk menjadi petani inovatif mengelola lahan kita. Saya kira itu. Tetap kita jaga semangat untuk sehat, ya, jauhkan dari ancaman
virus corona. Salam inovasi dari saya, Wayan Supatno, Pak Tani.